Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan kita podcast Sobat Berakhlak Jilid 2. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan teman-teman kita ya. Udah Teddy, udah Zaki, udah Farid dan udah Rio ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tema kita digital etik dan digital culture ya. Digital etika, digital dan budaya digital ya pada ASN. Adapun kita sebelum membahas itu, kita akan membahas bagaimana kinerja ASN yang profesional dan berlandaskan nilai kebangsaan. Mungkin udah sekalian ya, udah pada kenal semua ya. Pada hari ini kita mungkin akan melihat atau menonton sedikit cuplikan video ya, yang sebelum kita meminta komentarnya dari udah kita teman-teman kita pada hari ini ya. Mungkin akan saya nonton dulu ya, kita lihat ya videonya ya. Sempat menjadi sorotan karena ucapannya menyebut orang tolol sedunia kepada orang yang minta membubarkan DPR RI. Akhirnya Ahmad Sahroni angkat bicara. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu mengungkap klarifikasi atas ucapannya tersebut. Ia menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud merendahkan masyarakat yang belakangan menyerukan pembubaran DPR RI. Ia berdalih bahwa pernyataan orang tolol sedunia yang menuai kritik itu sesungguhnya bukan ditujukan kepada publik, melainkan pada cara berpikir pihak yang menilai DPR bisa begitu saja dibubarkan. Menurut dia, ucapannya dipahami keliru sehingga kemudian digoreng seolah-olah ditujukan kepada masyarakat. Sahroni menegaskan yang disorotinya adalah logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. Sahroni mengingatkan pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi. Menurut dia, DPR tetap dibutuhkan sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kendali. Oke, mungkin kita minta komentar dari teman kita ya, pemain tadi pada hari ini ya. Ada yang jauh di sana dari Bukit Tinggi ya. Gimana? Udah Zaki, tanggapannya tentang video yang kita tonton tadi? Gimana? Oke, Bang Ishak. Halo Sobat Berakhlak semua. Saya Zaki. Kali ini mengomentari video yang barusan ya, Bang Ishak ya. Saya akan mulai dengan namanya digital etik, Bang Ishak. Jadi digital etik atau etika digital itu adalah aturan, norma, dan tata krama dalam menggunakan teknologi, baik di media sosial, email, maupun aplikasi kerja. Contohnya, kalau yang negatif, seperti yang kita lihat barusan itu, Bang Ishak. Kita sering lihat di media, ada pejabat atau anggota dewan yang mengucapkan kata-kata kasar, seperti menyebut orang lain dengan kata yang tidak baik untuk diucapkan di depan kamera, lalu viral, dan itu jelas melanggar etika komunikasi publik, Bang Ishak. Apalagi di ruang digital yang bisa diakses jutaan orang. Tapi ada juga contoh yang positif. Contohnya banyak juga ASN yang menggunakan media sosial untuk berbagi edukasi. Misalnya dokter ASN yang rutin memberi informasi kesehatan atau guru-guru ASN yang membagikan konten pembelajaran kreatif. Ya, itulah etika digital yang benar, menggunakan ruang digital untuk kebaikan, bukan untuk merugikan orang lain, Bang Ishak. Iya, jadi kita bisa bisa tangkap ya. Jadi sebagai orang-orang publik ya, khususnya ya, kita harus bijak dalam menggunakan ruang-ruang digital ya. Apalagi kita sebagai contoh ya. Jadi kalau kita memberikan tanggapan, baiknya harus beretika dengan baik ya. Jangan memberikan komentar-komentar yang tidak baik ataupun kata-kata yang kasar. Mungkin dari udah Zaki ya. Gimana tanggapannya ke udah Teddy nih? Gimana? Kayaknya udah dari tadi udah pengen menjawab nih. Gimana? Udah Teddy? Kira-kira tanggapannya tadi? Oke, mau menambahkan, terima kasih waktunya Bang Ishak. Mau menambahkan tentang digital etik. Sekarang kita bicara kalau digital culture atau budaya digital ya. Budaya digital itu maksudnya adalah kebiasaan atau pola pikir atau sikap kita dalam memanfaatkan ruang digital. Di mana kita harus membangun budaya digital yang positif, yang penuh sopan santun dan bertanggung jawab. Kalau kita melihat kasus anggota dewan kita barusan, itu tentunya ungkapan yang beliau ungkapkan itu sangat jauh dari keselarasan nilai budaya sopan santun yang kita anut, yang tentunya nanti akan meninggalkan jejak negatif dalam jejak digital beliau, dan juga akan memperburuk citra lembaga yang beliau pimpin dan akan menurunkan kepercayaan publik. Nah, itu tadi contoh yang jelek dari beliau ya. Tapi kalau kita berbicara tentang budaya digital yang positif itu yang seperti apa? Yang positif dan bertanggung jawab, kalau bagi lingkungan kita, ASN yang dekat, itu salah satu contohnya misalnya hadir tepat waktu pada saat meeting online, kemudian transparan dalam berbagi dokumen secara online. Yang tidak kalah penting adalah budaya digital kita sebagai ASN harus sejalan dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, kita pakai teknologi untuk dengan tetap menjunjung tinggi persatuan, menghormati perbedaan, dan mengedepankan nilai gotong royong di dunia digital. Seperti itu, Bang Ishak.
Oh iya ya, jadi kita harus bijak, benar-benar bijak di dalam melakukan budaya. Apalagi kita menganut adat timur ya, udah tadi ya. Betul sekali, adat ketimuran kita harus dijunjung. Gimana kalau menurut Uda Farid gimana nih? Menurut Uda Farid tentang digital etik dan digital budaya ini? Ya, terima kasih Bang Isa. Nah, tadi mungkin sudah dibahas sebelumnya apa itu digital etik dan apa itu digital culture. Jadi kalau dalam keseharian kita sebenarnya emang digital etik dan digital culture itu emang pastinya saling berkaitan ya. Jadi kalau kita hanya punya digital culture atau budaya digital tapi tanpa dilandasi oleh etika ya, maka teknologi tersebut bisa disalahgunakan. Artinya akan muncul perkataan-perkataan yang tidak senonoh ya, penyebaran hoax, ujaran kebencian, serta ucapan kasar seperti yang tadi disebutkan atau yang kita lihat di video yang kita tayangkan tadi ya. Nah, tetapi sebaliknya, jika kita hanya mementingkan atau hanya berorientasi kepada etika saja, tetapi tidak ada budaya digital, maka tentunya kita akan menjadi tertinggal. Jadi antara digital etik dengan digital culture itu memang suatu hal yang saling berbarengan harusnya ya. Di dalam konteks berakhlak ini ya, menjadi ASN yang berakhlak, tentu kita harus memasukkan nilai Pancasila ke dalam dengan budaya digital. Jadi kita bisa menjaga agar ruang digital tetap berkeadilan, menghargai hak asasi serta menjaga persatuan. Dengan adanya semangat Bhinneka Tunggal Ika, tentu kita bisa menghargai perbedaan pendapat di media sosial tanpa menjatuhkan ataupun menghina orang lain. Ya mungkin itu Bang Iya, Isa. ya, terima kasih ya Dr. Farid ya. Jadi kita itu dalam dunia digital ya, khususnya ya kita harus tetap memasukkan nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai moral kita ya, sehingga kita tetap berkeadilan dan menghargai hak asasi manusia dan juga tidak berlaku kasar ya, seperti yang video kita nonton tadi ya. Kalau menurut Ajorio nih, gimana nih menurut Ajorio nih penerapan kita nih sebagai ASN yang berhalak dan juga podcast berahlak untuk sobat berahlak yang ada di rumah yang mendengarkan podcast kita pada hari ini. Oke, terima kasih Kando Ishak. Kalau kita melihat video yang barusan ya di awal tadi, berkata kasar, terutama bagi pejabat di depan media, itu bukan sekedar persoalan komunikasi personal aja, tetapi juga mencerminkan lemahnya literasi digital dan etika publik. Sebagai pejabat publik dan sebagai ASN, aparatur negara, setiap kata yang kita ucapkan akan menjadi rekam jejak kita, rekam digital kita, yang dapat disebarkan bahkan dipelintir di ruang digital. Oleh karena itu, ucapan kasar dapat menurunkan kepercayaan publik, memperburuk citra institusi, dan memicu polarisasi ataupun kegaduhan. Dalam perspektif budaya literasi digital, ASN seharusnya menjadi teladan dalam membangun komunikasi yang santun, solutif, dan berbasis data. Media sosial dan ruang digital menuntut digital etik, kesadaran bahwa kita, setiap jejak digital rekam adalah rekam jejak publik kita, yang bakal diulang-ulang terus sampai kapanpun. Oleh karena itu, penguasaan digital culture mutlak diperlukan. Memahami bahwa komunikasi di ruang digital bersifat luas, cepat, dan berdampak jangka panjang. Singkatnya, aparatur negara dan pejabat publik perlu lebih bijak dan memperkuat budaya literasi digital agar ruang publik kita tetap sehat, bermartabat, dan edukatif. Begitu kira-kira Kando Isa. Wih, mantap sekali, lengkap sekali ya dari Ajorio ini ya. Oke, mungkin sudah dari keempat narasumber kita hari ini ya. Sudah mungkin bisa saya simpulkan ya dari kita tentang podcast kita pada hari ini ya. Dimana tadi kita sudah membahas digital etik dan juga digital culture ya. Dimana digital etik itu mungkin kita lebih menanggapinya sebagai suatu tata krama dan tanggung jawab kita di ruang digital ya. Sedangkan digital culture itu untuk suatu kebiasaan ataupun pola pikir kita dalam memanfaatkan teknologi. Di mana kita sebagai ASN ya hendaknya kita harus tetap berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya agar kita tidak sebagai pelayan publik tidak hanya cepat dan transparan tapi juga menjaga persatuan serta menghormati keberagaman bangsa dan juga tetap menanggapi nilai-nilai akhlak kita. Oke, terima kasih podcast kita pada hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir pada malam ini dan pagi hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat berakhlak.